Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kaum muda pada saat ini. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas pertolongan-Mu bagi kami semuanya. Kami kaum muda-mudi ini sangat merindukan lawatan Tuhan lewat pendengaran dalam pemberitaan firman Tuhan. Berkati kami semuanya dalam menerima taburan firman Tuhan pada saat ini. Dan terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, hubungkan lidah kuasa lidah api Roh Kudus, lidah makrifat dalam menyampaikan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kaum muda yang diberkati Tuhan, tema yang kita bahas pada saat ini di dalam ibadah kita, yang pertama, libatkan Tuhan di dalam segala hal. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Banyak kita pahami dari setiap tindakan kita, seringkali kita tidak bisa membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak. Tetapi dalam segala sesuatu di dalam kehidupan ini, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Kenapa? Jika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka segala jalan-jalan kita akan terpelihara, dan segala yang kita sampaikan kepada Tuhan dari setiap tindakan kita, maka Tuhan akan bertindak melaksanakan segala sesuatu demi kebaikan kita. Di masa muda kita, seringkali kita bertindak tanpa melibatkan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kami sekalian, saya ajak kita bersama-sama untuk memahami bagaimana cara melibatkan Tuhan di dalamnya. Di dalam setiap tindakan kita, Tuhan mau dan rindu dan sangat menyayangi kita jika kita melibatkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita baca dulu di dalam Amsal pasal yang 16 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Amsal pasal 16 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saya coba bacakan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi saya baca Amsal pasal 16 ayat 2-3. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya percaya pada saat ini segala sesuatu di dalam kehidupan kita, terkhususnya adik-adik kami kaum muda, dalam setiap tindakan, dalam setiap pergumulan, selalu melibatkan Tuhan. Nah, yang perlu kita pahami dulu di dalam ayat yang kedua ini, bahwa dikatakan segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Seringkali di dalam kehidupan ini kita hanya menafsirkan atau memikirkan apa yang menurut pandangan kita itu benar, belum tentu di hadapan Tuhan benar. Nah, apa yang kita pikirkan, Tuhan Maha Tahu dan Tuhan yang menguji. Kita adalah milik Tuhan. Jadi segala sesuatu kita harus libatkan Tuhan.
kita selalu cenderung merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah benar dan tidak melihat serta memperhatikan yang salah di dalamnya. Ini yang sering terjadi, kasus bertindak semena-mena, melakukan tindakan dan memutuskan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Seringkali dalam suatu perencanaan, jika Tuhan tidak dilibatkan di dalamnya, maka banyak yang sia-sia. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulannya, di dalam setiap proses hidupnya, di dalam setiap pergumulan dan keputusan yang dilakukannya, maka segala sesuatu akan diperhatikan oleh Tuhan, dan bahkan orang-orang tersebut dibuatkan berhasil. Dan firman Tuhan berkata bahwa masa depan sungguh ada dan tidak pernah sia-sia. Nah, jadi jika kita perhatikan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 7, Tuhan mengatakan bahwa kita harus takut kepadanya dan menjauhi segala kejahatan. Nah, kejahatan bagaimana? Dalam pola pikiran kita seringkali ada pikiran-pikiran yang tidak baik, seringkali kita menyalahkan sesama, tidak menghormati orang tua, dan pikiran-pikiran inilah yang menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu, jika kita melakukan segala sesuatu, tetapi pikiran-pikiran yang liar, pikiran-pikiran jahat kita ini tetap ada di dalam diri kita masing-masing, maka jangan berharap bahwa kita tetap dalam lindungan Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya kaum muda yang diberkati Tuhan pada saat ini selalu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, kejahatan yang bagaimana? Apakah melakukan perang atau berantem atau dalam lain sebagainya? Yang paling utama adalah pikiran kita. Itulah kejahatan yang harus kita taklukkan. Di dalam pikiran kita ini seringkali banyak pikiran-pikiran yang tidak baik, banyak pikiran-pikiran manusiawi, pikiran-pikiran daging kita. Nah, seperti apa pikiran-pikiran tersebut? Nah, kita lihat bahwa dalam akhir zaman ini, jika kita tidak kuat di dalam Tuhan, itu siasat iblis untuk menjatuhkan kaum muda adalah melalui pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, iblis masuk dalam sugesti pikiran kita, nah sehingga pikiran kita berubah, jadi menuju ke arah kedagingan dan akhirnya nanti kehancuran. Nah, tetapi kalau dari setiap tindakan selalu kita libatkan Tuhan, Tuhan melihat nanti kita, keseriusan kita di hadapan Tuhan. Jika kita tetap sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, maka terpeliharalah segala jalan kita dan akan dibawa dalam suatu rencana yang indah. Dalam Amsal pasal 12 ayat 15 dikatakan bahwa Amsal pasal 12 ayat 15, jangan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Nah, jadi konteks ini di dalam Amsal pasal 16 ayat 2 tadi, bahwa seringkali kita cenderung untuk memikirkan pikiran kita sendiri. Nah, tapi di dalam Amsal pasal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Nah, ini jangan sampai kita dianggap bodoh, tetapi kita harus menjadi bijaksana dari setiap tindakan kita. Nah, kenapa? Kalau kita bodoh dalam setiap pikiran kita, dari setiap perbuatan kita, dari setiap perilaku kita, nah, kita tidak bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang mendengarkan nasihat Tuhan, ia disebut bijak.
Nah, saudara kaum muda yang diberkati Tuhan pada saat ini, jika kita mau disebut bijak, jika kita mau disebut orang-orang yang berguna, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka ya poin yang paling utama adalah dengarkan nasihat. Nasihat siapa? Yaitu nasihat orang tua, nasihat orang-orang yang dewasa dalam rohani, dan yang paling penting di dalamnya bukan hanya sekedar mendengarkan nasihat, tetapi taat kepada firman Allah. Seringkali kita menganggap diri selalu tahir, selalu benar, tetapi belum pernah dibasuh, belum dibasuh. Nah, ini maksud dari ayat ini, menganggap diri selalu tahir artinya selalu menganggap hidupnya benar, selalu kudus di hadapan Tuhan, sementara belum pernah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kalau kita berbuat salah, tidak memohon ampun kepada Tuhan, maka dosa itu numpuk dan numpuk. Nah, sehingga akibat dosa yang menumpuk banyak yang kita lakukan, maka itulah yang membawa kita kepada pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat. Nah, akhirnya itulah yang menjauhkan kita kepada Tuhan. Nah, semestinya itu Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Saya percaya kaum muda pada saat ini senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan, karena kita disebut generasi pemenang abadi jika mau kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal dari setiap tindakan kita. Nah, kalau kita terus menganggap diri benar, jangan berharap Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, karena Tuhan akan menguji hati kita. Nah, ini hati-hati sekali, karena dalam hal pengujian hati ini, segala sesuatu di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Hati kita pun diuji oleh Tuhan. Apakah jujur, tulus, terlebih-lebih dalam mau melayani Tuhan. Ada kadang-kadang kaum muda, tapi bukan kaum muda yang khusus jemaat kita di tempat ini, tapi kaum muda di tempat lain terkadang ingin melayani hanya karena tampil. Saya ingatkan kepada teman-teman semua, adik-adik kami kaum muda, kalau ingin mau melayani Tuhan, tetap perhatikan ketulusan hati dan kejujuran di hadapan Tuhan. Kalau ingin mau melayani Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, supaya pelayananmu itu nanti tidak sia-sia dan sangat besar upah di sorga. Nah, Tuhan mengenal dan mengetahui isi hati kita, terlebih-lebih perbuatan kita sehari-hari, dan Tuhan sangat memperhatikan pergaulan kita. Nah, Alkitab berkata pergaulan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Nah, kalau kita campur aduk tindakan kita atau yang sembrono, nah inilah seringkali yang membuat kita salah arah dan tidak fokus kepada Tuhan. Banyak di luar sana di dalam pergaulannya, karena tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak belajar membaca firman Tuhan, tidak takut pada pemberitaan firman Tuhan. Nah, akhirnya hidupnya tidak jelas, hidupnya hancur. Tetapi saya percaya saat ini kaum muda yang diberkati Tuhan, kaum muda yang dilindungi oleh Tuhan, kaum muda ini orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita salah dalam bertindak, dalam melibatkan Tuhan, maka Tuhan adalah hakim atas perbuatan-perbuatan kita. Nah, dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 4-5,
1 Korintus pasal yang keempat ayat 4 sampai 5 berkata demikian, saya baca. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, dalam ayat 5 ini, Tuhan sendiri yang akan menghakimi atas perbuatan kita. Sekalipun kita menyembunyikan, tapi Tuhan mengenal hati kita. Boleh kita menyembunyikan kesalahan di antara sesama kita, tetapi yang perlu perhatikan, sekecil apapun binatang yang busuk pasti kecil daunnya. Sekecil apapun pelanggaran kita, suatu waktu akan terlihat, akan dibongkar, akan diperlihatkan, akan dipermalukan oleh Tuhan. Jadi dalam setiap tindakan ini, kaum muda jangan bermain-main dalam tindakan, terlebih-lebih pergaulan-pergaulan yang salah. Sekalipun kita sembunyikan dalam-dalam rahasia kita karena kita berbuat kesalahan, atau kita sembunyikan kepada kedua orang tua karena takut dimarahi, atau karena tidak ingin diketahui oleh orang lain maupun orang tua, tetapi suatu waktu nanti ketika kita melakukan pelanggaran, maka Tuhan akan memberikan ganjaran. Bukan hanya ganjaran saat itu juga, tetapi Tuhan menghakimi kelak. Oleh sebab itu, perhatikanlah perbuatan, perhatikanlah dalam setiap perencanaan. Kalau Tuhan dilibatkan dalam setiap perencanaan kita, dalam segala sesuatu, maka segala urusan kita itu pasti terlaksana. Cepat atau lambat, saya percaya kaum muda yang benar-benar sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan pasti akan ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan. Bahkan masa depan yang cerah, yang cemerlang akan disediakan oleh Tuhan. Nah, ayat yang ketiga di dalam Amsal pasal yang ke-16 dikatakan di sana, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Maaf, ayat ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala urusanmu, segala rencanamu. Nah, yang pertama di ayat kedua tadi, segala jalan orang benar, bukan hanya kaum muda, orang tua siapapun seringkali menganggap bersih menurut pandangannya. Tetapi perhatikan, Tuhan menguji hati kita. Nah, sekarang jika maunya Tuhan terlibatkan dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan diri, membuka tangannya untuk menolong kita, yaitu kita harus menyerahkan, serahkanlah segala perbuatan, segala tindakan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, dalam kegiatan ini, di saat-saat seperti situasi ini, seringkali ingin kita berkumpul bersama-sama beribadah. Virus corona banyak menyebar di mana-mana. Seringkali ada di dalam hati kita ingin beribadah, bertemu kembali. Hanya setitik kesalahan pun maka terlihat di hadapan Tuhan. Nah, contohnya saja, kalau kita ingin, karena sudah lama pengen bertemu, mau beribadah, bukan rindu bertemu untuk melayani Tuhan, bertemu Tuhan di dalam setiap ibadah, tetapi hanya karena rindu ketemu teman, karena kangen. Nah, oleh sebab itu justru di saat-saat seperti ini kita harus benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam setiap tindakan kita. Kenapa? Ketika
orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap perilaku, di dalam setiap kehidupannya, maka rencananya pasti ditolong oleh Tuhan, pasti dibuatkan berhasil. Segala rencananya akan berhasil. Nah, kita harus menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan supaya terlaksana segala rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita baca Amsal pasal yang ke-19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusanlah yang terlaksana. Nah, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusanlah yang terlaksana. Nah, seringkali ini terbalik. Nah, tidak semua rancangan di dalam hati kita itu semua akan terjadi. Tetapi hanya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekalipun kita banyak melakukan segala sesuatu dalam tindakan kita, nah, ini tadi banyak sekali rencana-rencana, banyak sekali perencanaan-perencanaan, banyak sekali yang akan kita lakukan ke depan. Nah, terdorong untuk memutuskan segala sesuatu dan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Inilah yang dikatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, jika dalam suatu perencanaan mulai dari awal kita libatkan Tuhan di dalamnya, saya percaya bahwa Tuhan memberkati dan Tuhan melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menyetujui dan memberkati rencana-rencana kita. Dari setiap segala sesuatu kita harus melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik di saat kita lemah, di saat kita terpuruk, di saat kita jauh daripada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Yang jelas, cepat-cepat cari Tuhan. Jangan biarkan lama dalam keterpurukan, terlebih-lebih pada saat ini. Nah, kalau kita cepat-cepat mencari Tuhan, maka Tuhan juga akan memperlihatkan rencananya bagi kita. Nah, kita baca dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Saya baca 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah direncanakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, ketika menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatu, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang akan memelihara setiap hidup kita, memelihara langkah-langkah kita, memelihara pergaulan kita. Kalau kita mempersilahkan Tuhan terlibat di dalam segala hal, terlibat di dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, dalam pergaulan kita, saya percaya pergaulan yang melibatkan Tuhan di dalamnya bukan pergaulan kepada dunia, bukan kepada pergaulan yang membawa kerusakan dalam hidup ini, tetapi pergaulan yang dimaksudkan di dalamnya adalah pergaulan yang bersifat positif, yang mendatangkan kebaikan baik di dalam diri sendiri, di ruang lingkup keluarga, teman-teman, jemaat, masyarakat pada umumnya, dan terlebih bagi nusa dan bangsa. Nah, dan inilah yang harus kita perhatikan. Dan kita baca dulu 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-20.
Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Nah, percayalah kepada Nabi dan kamu akan berhasil." Nah, saudara, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah, di dalam 2 Tawarik ini itu kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya, seluruhnya, seluruh keinginan kita percayakan kepada Tuhan dan kita tambahkan keteguhan iman di dalamnya. Dan terlebih-lebih juga kita harus percaya kepada utusan-utusan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, misalnya di gereja, gembala, para pelayan-pelayan Tuhan. Jika kita diberikan suatu nasihat atau pandangan-pandangan positif dan demi kemajuan kita dalam pelayanan, dalam kegiatan sehari-hari yang mendatangkan hal-hal yang positif, maka itu juga harus kita percaya bahwa itulah secara tidak langsung diberitahukan kepada kita melalui orang-orang tersebut, dan ke depan kita pasti berhasil. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, jangan kita bersandar kepada pengertian sendiri. Nah, di dalam ayat pasal 16 ayat 2 tadi itu, nah ini ada persamaannya di dalamnya. Nah, jadi saya berharap kepada saudara kaum muda, sekalipun kita pintar di sekolah, sekalipun kita banyak memahami wawasan yang luas, tetapi jangan kita fokus kepada kepercayaan dalam pengertian kita sendiri, bahwa inilah dalam pengertianku, dalam pemahamanku, hanya aku yang paling benar, hanya keputusanku lah yang didengar. Oleh sebab itu harus kita akui Dia di dalam setiap tindakan kita, maka Tuhan sendiri akan meluruskan jalan kita. Nah, sekali lagi, jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, mungkin karena kita pandai, mungkin karena kita cerdas di sekolah, dan mungkin karena kita memiliki banyak wawasan yang luas. Tetapi itu tidak cukup sebatas itu. Kalau ingin tetap berhasil, ingin ada masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cemerlang, yaitu libatkan Tuhan di dalam segala hal, maka Tuhan akan meluruskan segala jalan kita dan segala rencana yang kita serahkan kepada Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pahami oleh teman-teman kaum muda. Pada saat ini, pada ibadah ini, saya percaya bahwa dalam kesempatan ini, melalui pemberitaan firman Tuhan, yaitu libatkan Tuhan di dalam segala hal. Orang-orang yang melibatkan Tuhan di dalam segala hal, terkhusus kaum muda saat ini, jika mau melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, maka persilakan Tuhan masuk dalam hidup saudara, dan relakanlah dibimbing oleh Roh Kudus. Maka kita harus mendengar melalui perkataan Roh Kudus, dan kita bisa melihat dalam firman Allah. Nah, jika kita taat kepada pemberitaan firman Allah, maka segala rencana kita akan diluruskan oleh Tuhan, akan dibuatkan berhasil, dan masa depan sungguh ada dan tidak pernah hilang, tidak pernah sia-sia masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya semua kaum muda pada saat ini yang terlibat dalam pelayanan maupun yang tidak, bahkan yang
menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, jika mau melibatkan Tuhan di dalamnya, jika ingin berhasil, maka persilakanlah Roh Kudus membimbing saudara. Nah, persilakan Roh Kudus membimbing saudara di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, semoga dalam pemberitaan firman Tuhan ini kita senantiasa mendapatkan hikmat pengetahuan dari Tuhan Yesus sendiri dan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu atas pemberitaan firman ini. Engkau berkati kami semua, dan firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami tidak membenarkan diri karena ketidakpengertian kami di hadapan-Mu, oleh karena kekurangan pengetahuan kami di hadapan-Mu. Tetapi kami percaya bahwa memang Allah sendiri yang menguji hati setiap manusia, setiap insan. Nah, karena Tuhan yang menguji setiap hati kami, maka kami saat ini mulai belajar untuk memperhatikan hati kami, memperhatikan perbuatan kami, pergaulan kami, supaya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam melibatkan Tuhan dalam segala hal, maka Engkau meluruskan segala jalan kami, maka Engkau terus memberkati kami ya Bapa di surga. Saya berdoa buat kaum muda pada saat ini Tuhan, jika mereka dalam suatu masalah, yang sedang menghadapi masalah, Engkau berikan kekuatan dalam menghadapinya. Dan jika mereka dalam kelemahan iman, maka Engkau segarkan, bangkitkan semangat untuk melayani Tuhan. Dan berikan roh doa puji sembah kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya dalam setiap kegiatan apapun yang dilakukan selalu melibatkan Engkau, dan Engkau memberkati kaum muda ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan terus mengajarkan kami semua, dimanapun kami berada, Engkau terus memberkati kami. Studi kaum muda Engkau berkati, segala sesuatu hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungilah semuanya di dalam tangan naungan kasih Tuhan. Jauhkanlah dari segala sakit penyakit, jauhkanlah dari segala virus yang mematikan, tetapi biarlah kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami sebentar lagi menyelesaikan kebaktian ini. Kami percaya Engkau terus senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan terima berkat-Mu pada saat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat, baik berkat jasmani maupun rohani. Berkat-berkat dari surga, dari tahta Allah mengalir bagi kehidupan kita. Berkat-berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kita semuanya pada saat ini. Berkat-berkat dari samudera raya, dari seberang lautan mengalir bagi kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami aminkan berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.